Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur untuk anugerah pimpinan penyertaan Tuhan bagi kita di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Hari ini kita akan sama-sama ingin merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Daniel pasal yang ke-12. Mari saudara, kita sama-sama berdoa minta pimpinan Tuhan ketika kita membaca firman ini dan kita dapat mengerti dan iman kita makin dikuatkan. Kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih hari yang baru Tuhan anugerahkan bagi kami. Kekuatan Tuhan berikan pada kami. Banyak hal yang terjadi dalam hidup ini, namun kami percaya Tuhan senantiasa menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Sebab itu biarlah firman yang hari ini kami renungkan juga ya Tuhan boleh dapat menguatkan iman kami di dalam kami mengikut Tuhan hari lepas hari. Urapi hamba-Mu ya Tuhan menyampaikan akan firman sesuai isi hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya membacakan akan kitab Daniel pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2 saja. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar. Seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapati hidup yang kekal, sebagian juga untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Saudara, kita sudah melihat Daniel sampai pasal 11 kemarin ya. Dan kita melihat Daniel adalah satu kitab yang bersifat nubuatan. Nubuatan dan juga bagaimana akhir zaman nanti. Soalnya banyak orang hari ini bertanya, bagaimana keadaan pada akhir zaman? Apakah di akhir zaman itu orang-orang Kristen akan menderita, akan menghadapi penganiayaan? Sebagaimana dituliskan di dalam banyak kitab saudara ya. Misalnya juga dalam kitab Wahyu. Ada akan namanya Great Tribulation, penderitaan besar. Dan itu juga dikatakan adalah untuk menguji akan iman daripada anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Saudara, apakah saudara akan bertahan? Apakah saya akan bertahan menghadapi akan situasi seperti itu? Nah, firman Tuhan di sini mengatakan saudara ya, kesesakan yang besar itu. Bahkan ada penganiayaan saudara. Nah saudara, kita lihat ya di dalam akan kehidupan kita saja hari ini. Banyak anak-anak Tuhan orang Kristen mengalami penganiayaan di daerah-daerah tertentu. Bahkan juga mungkin di dalam konteks Indonesia, di daerah-daerah tertentu, wilayah-wilayah tertentu ada hal-hal yang terjadi. Apakah itu sudah begitu sulitnya bagi kita saudara? Mungkin saudara kalau kita melihat apa yang dituliskan dalam kitab Daniel maupun di dalam Wahyu itu mungkin belum seberapa dibanding nanti pada akhirnya. Nah saudara, ada orang yang pernah bertanya kepada saya begini. Misalnya kita diperhadapkan dengan orang yang mengancam kita karena iman kita. Meletakkan akan pisau, belati, ya, parang di leher kita dan berkata, apakah engkau sungguh percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau kamu orang yang percaya, saya akan bunuh kamu. Tapi kalau kamu menyangkal, saya akan lepaskan kamu. Saudara, orang bertanya pada saya, apakah saya di saat itu mampu menghadapi semuanya itu? Apa yang akan saya jawab? Nah saudara, tentunya pada saat ini saya mengatakan, saya akan mengatakan bahwa saya akan tetap percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena saya tahu apa arti daripada iman kepercayaan kita. Namun saudara, di dalam hati yang kecil ada satu ketakutan, ada kegentaran. Apakah pada saat itu saya mampu untuk mengatakan betul saya adalah pengikut Kristus? Saudara, kita lihat di dalam Alkitab, Petrus, seorang murid yang luar biasa, dan bahkan mengatakan kepada Yesus,
Sekalipun semua orang meninggalkan kamu, saya tidak akan meninggalkan kamu. Tapi ketika ditanya, apakah engkau murid Yesus? Menyangkal Yesus 3 kali. So, oleh sebab itu, saya tidak berani menyombongkan diri dan mengatakan saya tidak mungkin. Tapi saya hanya berdoa, Tuhan tolong saya. Ketika saya harus menghadapi situasi seperti itu, kuatkan iman saya. Seperti Daniel dan kawan-kawan. Ya, ketika diperhadapkan kawan-kawan dan yang diperhadapkan pada memasukkan mereka dalam api, dia mengatakan, jika Allah sanggup melepaskan kita ya di dalam keadaan susah itu, dia akan melepaskan kita. Tetapi jika Allah tidak melepaskan kita pun, kami tetap tidak akan menyembah berhala. Karena iman itulah yang menjadi kerinduan daripada saya ketika saya menghadapi akan satu ancaman di dalam satu kondisi. Seperti ada sebuah lagu saudara yang ditulis, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Saudara, orang ini menulis di dalam akan dibawa ancaman, ya, menggambarkan seseorang ini imannya, dia dibawa ancaman. Kalau kamu menyangkal saya melepaskan, dia tidak melepas, ya, dia tidak menyangkal. Yang kedua kali saudara dia bilang, kalau kamu tidak mau menyangkal, keluarga kamu dibunuh. Dia tetap tidak menyangkal. Bahkan yang ketiga kali, semua keluarga, anak, istri, anak juga mau dibunuh, dia tetap tidak menyangkal. Akhirnya dia mengatakan dalam lagu itu, mengikuti Yesus walau ku sendiri. Dan saudara sekalian, bagaimana dengan hari ini? Kita hari ini, bagaimana hidup itu akan menentukan bagaimana kita di hari depan ketika menghadapi masa-masa kesesakan itu. Nah, saudara, di sini juga dikatakan yang di dalam akan tertulis di dalam kitab. Namanya tertulis di dalam kitab. Siapa orang yang tertulis namanya dalam kitab? Di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, saudara, kita tahu ya bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Orang yang percaya kepada Yesus namanya tercatat di dalam kitab kehidupan. Bahkan di dalam Wahyu 20 saudara ayat ke-15 dikatakan, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam api itu. Artinya orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, namanya tidak tercatat dalam kehidupan, di dalam kitab kehidupan, dia akan dibuang saudara ke dalam api, lautan api itu. Oleh sebab itu, saudara, kita harus yakin, percaya. Apa motivasi dasar kepercayaan saya hari ini kepada Yesus Kristus? Yaitu kehidupan yang kekal, keselamatan itu. Bukan hal yang lain, saudara. Kalau hari ini saudara hanya mengejar akan kesenangan, kekayaan, kelimpahan. Dan ketika saudara menghadapi kesulitan, kesusahan, saudara mulai bertanya, apakah Tuhan ada? Nah, bagaimana saudara hidup yang demikian bisa saudara lolos ketika orang memasang pisau di sini dan mengatakan kepada saudara, saudara percaya Yesus atau tidak? Oleh sebab itu saudara, mari kita mulai hari ini. Mulailah di dalam hidup kita. Terus lebih maju, selangkah lebih maju, selangkah lebih maju, lebih mau berkorban untuk Tuhan, mau melayani Tuhan, ya. Beribadah dengan tekun, mendengarkan firman Tuhan, melayani Tuhan, yang lebih ringan dan lebih berat, dan ada jiwa pengorbanan itu yang muncul, saudara. Kerelaan memberi yang terbaik, memberikan hidup kita. Kita boleh, ya, mau berkorban, keuntungan dan lain-lainnya. Demi untuk kita bisa ibadah, demi untuk kita bisa melayani Tuhan. Kalau saudara dalam hidup kita saat ini, kita belum bisa berkorban meninggalkan hal-hal duniawi, keuntungan-keuntungan yang kita dapatkan ini. Saya percaya saudara, kita akan sulit sekali mengatakan kepada orang yang mengancam kita, menganiaya kita, bahwa betul
Saya adalah pengikut Kristus dan saya tidak pernah akan menyangkal Dia. Apakah itu iman saudara hari ini? Apakah iman itu saudara miliki hari ini? Tidak menyangkal Yesus di dalam segala keadaanmu hari ini. Kita berdoa. Mohon Tuhan menolong kita. Tuhan, tolonglah kami. Kami selalu ada kerinduan untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Namun karena keegoisan diri kami, godaan daripada si iblis, godaan daripada dunia, membuat kami mengejar lebih hal-hal yang duniawi ini. Kami bahkan mulai meninggalkan ibadah karena kami menikmati akan waktu-waktu kami hanya di rumah. Kami mulai meninggalkan pelayanan karena kami mulai sibuk mencari uang dalam pekerjaan kami. Dan pada akhirnya Tuhan, seringkali kami kemudian meninggalkan sama sekali akan semuanya, kehidupan doa, kehidupan pelayanan, kehidupan ibadah kami. Oleh sebab itu mohon belas kasihan daripada Tuhan. Tuhan, ampuni kami jika kami telah berjalan ke arah yang salah itu. Tuntun kami berbalik ke jalan yang benar. Jalan menuju kepada kehidupan yang kekal. Kehidupan yang rela berkorban bagi Tuhan. Kehidupan yang sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kami sepenuhnya untuk Tuhan. Sehingga pada saatnya, akhir zaman ketika masa kesesakan itu datang, kami boleh berdiri teguh dan tetap memiliki dasar iman yang teguh dan tidak pernah akan menyangkal Kristus Yesus. Karena kami adalah orang-orang yang telah tercatat nama kami di dalam kitab kehidupan itu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara. Terus berjuang saudara.